sampai kayak sekolah cabang gitu ya. Iya. Cuma proses penegriannya kan lama, 10 tahun baru bisa proses penegrian. Orang tuanya ya Bu. Iya. Dan ini diambilnya secara bergilir ya Bu. Nah Bu Mila nih boleh nih, ini Oh, wali kelasnya nih iya. saya pas beliau. Jadi bisa ditunjukin nih Bu tabnya. Tuh, tabnya. Ini yang digunakan nanti dalam KBM-nya ya Bu. Iya. Kegiatan belajar mengajar belajarnya. ke depannya ini ya. Tahun baru. Oke. Siap. Apa ya mekanisme untuk MPLS-nya seperti apa sih Ibu? Jadi kalau di kami kan namanya perkenalan ya, kita mengemasnya itu pembelajaran daring itu namanya blended learning. Jadi blended learning itu adalah namanya blend kayak blender jus gitu ya. Jadi ada yang kita siapkan worksheetnya juga, tapi ada tatap muka secara jarak jauh. Jadi guru tiap pagi itu menyapa seperti ngajar di dalam kelas, tapi di dalam bentuk video. Video, jadi pakai IG Live ya biasanya mereka ajarkan pas materi dan segala macam. Tapi worksheetnya itu mereka sudah disiapkan dari satu seminggu tuh orang tua seminggu sekali seminggu ngambil worksheetnya untuk satu minggu diambil. Nanti setelah dikerjakan anak-anak, setelah guru menerangkan dan segala macam, jadi seakan-akan anak tuh belajar di dalam kelas tapi sebenarnya di rumahnya. Belajar di rumah, gurunya ngajar di dalam kelasnya segala macam, terus menyiapkan materi yang mau disampaikan hari ini gitu, temanya apa, terus juga proyeknya apa selama 1 pekan misalnya. Nah terus nanti anak-anak baru mengerjakan di rumah, tapi dia mandiri. Orang tua tuh hanya memonitor istilahnya ya, sehingga guru tuh menjelaskan jelas rinci loh. Misalnya kayak minggu ini kelas 1 aku dan diriku. Jadi mengenalkan diriku sebagai anak yang sudah mulai masuk di kelas 1, lalu punya teman barunya juga berkenalan. Jadi dikenalkan pada anak-anak. Gurunya memototkan nih 6 video, ini namanya sih ini, hobinya ini, rumahnya di sini, punya kakak, punya adik, lalu yang satunya direkam. Sehingga akhirnya anak-anak tuh bisa berkenalan satu sama lainnya. Jadi kalau ada 28 anak bisa berkenalan secara jarak jauh. Jadi serasa mereka benar-benar belajar kayak di dalam kelas, tapi sebenarnya di rumah gitu ya. Tapi suasana kelasnya merekam pembelajarannya ada di sekolah. Jadi kan mereka kangen terhadap kelasnya, terlihat oh iya itu kelasku ya, oh ini juga. Jadi ketika mereka pagi berbagi, kebetulan kita kan menerapkan madrasah menyenangkan. Jadi bagaimana pembelajaran pada anak-anak ini kan kita sama-sama merasakan lah ya pandemi ya. Guru juga harus kreatif, orang tua juga harus kreatif, anak-anak juga. Jadi bagaimana kita mau menyebutnya keluarga sebagai kekuatan mental. Karena sesungguhnya kekuatan mental pertama itu kan mengantisipasi virus COVID ini. Semuanya dalam masa pandemi ini harus sama-sama sehat. Guru sehat, keluarga juga sehat, anak-anak sehat gitu caranya. Sehingga akhirnya dicoba lah bagaimana supaya mereka pembelajaran itu menyenangkan, tidak menjadi beban. Bukan memindahkan LKS ke sekolah, dari sekolah ke rumah, bukan. Tapi adalah bentuk proyeknya. Jadi misalnya family project. Ayo coba tanyakan hobi ayah apa ya, kenapa ayah punya hobi itu, ibu punya hobi apa, ibunya kenapa memilih hobi itu, lalu dengan hobi ini apa yang bisa dan segala macam. Kan tentang aku dan diriku. Sehingga nanti akhirnya mereka akan bisa sama-sama dalam family projectnya. Aku ingin membuat misalnya identitas diri ya pada anak-anak ya, kartu nama. Aku mau bikin kartu nama bentuknya apa, dari bahan-bahan yang bisa satu saja dia hanya ngambil itu. Karena kan betul mereka punya tab belajarnya. Tab belajarnya itu belum diambil. Jadi kami bagi satu kelas kan kebetulan kelas 1 tuh ada A, B, C, 3. Jadi satu kelas itu ada 6 anak. Yang hari Senin ngambil hari ini tabnya 6 anak. Nanti besok 6 anak lagi, 6 anak dan waktunya hanya jam 8 sampai jam 9. Hanya di 1 jam. Jadi mereka ngambil tabnya, ngambil alat tulisnya kan ada krayon, ada spidol juga yang diberikan. Jadi mereka bawa sambil mereka kenalan sama wali kelasnya. Sama wali kelasnya sama 6 anak ini. Nah, 6 anak ini di video ini. Nih A, nih B, nih C, nih D, E. Nah, teman-temannya yang lain kan belajar daring tuh di rumah. Di video kan, ini temanmu loh, namanya ini bercerita. Ini loh kondisi kelas kita, ini wali kelasnya.
minggu untuk besok, hari besok, berarti kan yang nomor urut 7 sampai 12. 12. Jadi ngambil dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, itu akan ngambil tabnya karena harus dia ngambil tabnya. Tab pembelajaran itu di situ bukunya memang Alning. Jadi bukunya buku elektronik, terus gamenya juga ada di situ, terus materi pembelajaran agama juga ada di sana, tahfidznya juga ada di sana, sehingga mereka hanya mengambil saja. Oh, 3 hari ya Bu ya? Selama 3 satu aja, yang lainnya Enggak pakai tab itu Bu ya? Kalau iya, kalau yang lainnya pas belum. Ini karena tabnya belum diambil oleh anak kelas 1, sehingga mereka ngambil tabnya sambil mereka kenalan sama 6 temannya sama wali kelasnya, dan mereka kan belum tahu sekolahnya. Paling nggak pas mereka datang tadi ya respon orang tua ya, ya Allah Bu, itu anak saya seneng banget, kan bajunya juga belum pernah dipakai, jadi kan hari ini dia baru pertama kali pakai baju, meskipun cuma 1 jam sebenarnya dia cuma datang ke kelasnya, berkenalan dengan wali kelas dan teman-temannya, lalu diceritakan bagaimana menggunakan tab pembelajarannya seperti apa. Mereka sudah senang banget. Tab disediakan di sekolah Bu, dari sekolah Bu? Tabnya dari orang tua sih sebenarnya, bukan sekolah yang nyiapin. Biayanya dari orang tua pas lihatnya tabnya gitu kan. Oh, jadi ibarat cuma di Insta. Jangan lupa subscribe ya.